Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Palinggi dengan NIM 2001147 dari jurusan S1 Teknik Perminyakan dari kelas Teknik Perminyakan di angkatan 2020. Saya dari kelompok 7. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum dengan kode F7 jembatan Weston. Adapun tujuan praktikum yang pertama, memahami prinsip jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weston. Kita masuk pada dasar teori. Jembatan Weston merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weston. Rangkaian pada jembatan Weston dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4, A, B, C, D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Weston digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Ini merupakan contoh gambar jembatan Weston. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar jembatan Weston adalah untuk RA, kita menggunakan RA sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R5 persamaan 1. Untuk RB nya, RB sama dengan R1 dikali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5, itu persamaan 2. Untuk RC, yaitu RC sama dengan R2 dikali R5 per R1 tambah R2 tambah R5, itu persamaan 3. Untuk mencari RB3, kita gunakan RB3 sama dengan RB tambah R3 sama 4. Untuk mencari RC4, kita gunakan RC4 sama dengan RC tambah R4, itu persamaan 5. Dan untuk mencari RB3C4, kita gunakan 1 per RB2, 1 per RB3C4 sama dengan 1 per RB3 tambah 1 per RC4. Dan yang terakhir, tahapan akhir, yaitu R total. R total sama dengan RA ditambah RB3C4 sama 7. Lanjut. Nah, apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan berikut. I sama dengan V per R total. Dengan keterangan, I tegangan yang diberikan pada rangkaian dengan satuannya volt. Kemudian I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. Dan R total sama dengan hambatan pengganti, satuannya ohm. Kita masuk pada metode praktikum. Yang pertama, kita menggunakan aplikasi simulasi PET dengan dukungan Java melalui link di bawah ini. Atau lebih jelasnya dapat disimak pada video berikut. Jadi pertama itu kita membuka simulasi PET, kemudian kita membuat rangkaian jembatan Weston seperti ini. Setelah itu kita atur R1 nya menjadi 20 ohm, R2 nya 25 ohm, R3 nya 38 ohm, R4 nya 50 ohm, dan R5 nya 60 ohm.
Kemudian kita mencoba menggunakan tegangan yang pertama, yaitu 50 tegangan. Nah, setelah itu di sini kita dapat mengetahui nilai I dari 50 tegangan. Nah, jadi nilai I dari 50 tegangan adalah 1,53 ampere. Kemudian kita catat di selembar kertas. Nah, kemudian kita lanjut ke tegangan selanjutnya, yaitu penambahan satu dari tegangan sebelumnya. Berarti di sini kita menggunakan 51 tegangan. Kemudian kita lakukan seperti tadi. Di sini kita dapat mengetahui nilai I dari 51 tegangan. Nah, jadi nilai I dari 51 tegangan adalah 1,56 ampere. Nah, kemudian kita tulis dulu, kita catat. Nah, setelah itu kita naikkan lagi tegangannya ke 52 tegangan, karena ini penambahannya satu setiap tegangannya, jadi ke 52 tegangan. Nah, seperti tadi, di sini kita dapat mengetahui tegangan. Kita dapat mengetahui nilai I dari 52 tegangan. Nah, jadi nilai I dari 52 tegangan adalah 1,59 ampere. Jadi kita lakukan ini sampai dengan tegangan yang ke-70, karena dari 50 sampai 70 itu kita hitung penambahannya satu setiap tegangannya sampai menemukan hasil. Nah, dari video praktikum tadi, ini merupakan nilai I dari tegangan yang kita cari tadi. Kemudian kita membuat grafiknya seperti ini. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan dan grafik yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, hubungan antara P dengan I, yaitu semakin besar nilai I, maka nilai I juga akan semakin besar, dan sebaliknya. Yang kedua, jembatan Wheatstone tidak bisa dibuktikan kebenarannya menggunakan rumus rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Kemudian saran saya, sebaiknya praktikum ini dilakukan secara tatap muka agar mudah lebih dipahami, seperti itu. Nah, demikianlah video praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata.